Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli dengan NIM 60100119030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya dalam mata kuliah Asas Studio Perancangan Arsitektur 4 untuk kelas B yang dibina langsung oleh Bapak Ahmad Ibrahim STMSC selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Adapun judul yang saya angkat untuk tugas besar kali ini yaitu Magenta Apartemen dengan pendekatan arsitektur bioklimatik. Adapun beberapa aspek yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, pertama yaitu gambar konseptual, yang kedua gambar berskala, dan yang terakhir adalah 3D modeling. Untuk lembar kedua ada studi preseden yang tentunya menjelaskan apa itu sebenarnya apartemen. Menurut Ernest Neuvert, apartemen itu adalah bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat rendah atau bangunan tinggi, dilengkapi berbagai fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Sedangkan menurut Joseph De Chiara and John Hancock, apartemen itu adalah sebuah unit tempat tinggal yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang santai yang berada pada satu lantai bangunan vertikal yang terbagi dalam beberapa unit tempat tinggal. Untuk memperdalam studi presiden saya mengambil beberapa studi kasus dari beberapa contoh apartemen yang telah terbangun yang ada di dunia seperti Victoria Residence, Tau Thu Yin Yuan Apartment, Havana Apartment, Woodland Park Residence. Dari beberapa contoh apartemen tadi, saya menganalisis beberapa aspek seperti geometri, flow, balance, natural light yang tentunya berguna pada saat proses perancangan nantinya. Untuk lembar ketiga ada pemilihan lokasi. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana luas site yaitu 4.409 meter persegi dengan KDB 60%, KLB 3,5. Untuk dasar pertimbangan untuk pemilihan site ini saya berlandaskan pada Perda Kabupaten Bulukumba nomor 21 tahun 2012 tentang RT RW Kabupaten Bulukumba, yang mana pertimbangan pertama itu berada pada kawasan perkotaan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kedua, memiliki sistem prasarana berupa jalan utama, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan yang ketiga, tidak berada dalam kawasan rawan bencana. Untuk lembar keempat ada site research yang dimulai dari space, yaitu bagaimana peta situasi di tapak tersebut, di mana batas untuk sebelah kiri yaitu ada lahan warga, kantor dishub, untuk bagian depan yaitu ada pertokoan dan tentunya Jalan Kusuma Bangsa sendiri, dan untuk bagian sampingnya itu terdapat lahan warga. Scale di sini saya melakukan perkiraan bagaimana luas area terbangun nantinya. Kemudian ada perkiraan dimensi bangunan, trace dan layering, yaitu bagaimana bentuk dari site-nya sendiri. Kemudian ada kontur, bagaimana perbedaan ketinggian yang ada dalam tekstur dan color. Untuk site ini sendiri terdapat dua dominasi warna, yaitu warna biru dan hijau. Untuk pencahayaan, saya menganalisis arah terbit dan terbenamnya matahari, bagaimana sumber cahaya dari bangunan sekitarnya, dan bagaimana pengaruh pencahayaan nantinya
ketika bangunan ini terbangun terhadap area sekitarnya. Geometri dan tipologi, yaitu analisis tentang bagaimana bentuk-bentuk yang berada di sekitar tapak. View, di sini saya menjelaskan bagaimana arah view terbaik dari site ini yang tentunya nanti akan saya maksimalkan untuk fasadnya. Sirkulasi, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana sistem perputaran sirkulasi di dalam tapak maupun di luar tapak. Site features mencakup hal-hal apa saja di luar tapak atau hal yang sifatnya dari berbagai permasalahan yang saya analisis sebelumnya. Terdapat beberapa solusi yang saya bagi dalam 3 aspek. Yang pertama landscape site dirancang hijau dan ditanami beberapa pepohonan dan tanaman sebagai sumber oksigen seperti trambesi, lavender, dan lain-lain. Selain itu dibuat courtyard sebagai gathering. Kemudian aspek kedua, fasad. Tampilan fasad dibuat dengan dominasi warna magenta dan penggunaan warna putih untuk balancing warna. Bukan dibuat lebih lebar dengan kisi-kisi bermaterial WPC serta jendela dengan sistem double glass. Untuk interiornya, area terkhusus untuk area publik ceiling dibuat lebih tinggi dari beberapa area yang lain, serta nominasi elemen alam memberi kesan lega di tiap bagian. Untuk kamar didesain dengan pendekatan Japanese modern style dengan nominasi material sejalan dengan arsitektur bioklimatik yang menjadi highlight utama. Untuk lembar ketujuh, terdapat beberapa perhitungan dasar dari proses perencanaan yang dimana hasilnya itu jumlah lantai maksimal yang dibolehkan adalah 27 atau 27 lantai plus 1 lantai dasar. Dari data di atas ditentukan jumlah lantai apartemen yang akan dirancang sebanyak 15 lantai plus 1 lantai dasar dan 2 lantai basement. Dengan pertimbangan tinggi bangunan di sekitarnya didominasi oleh bangunan berlantai sedang dengan bangunan tertinggi berjumlah 5 lantai. Selain itu, pertimbangan pembayangan yang dihasilkan bangunan apartemen ini akan berefek pada bangunan di sekitarnya. Untuk lembar ke-8 ini memuat bagaimana programming ruang. Untuk programmingnya sendiri saya mengambil beberapa aspek untuk dianalisa seperti pelaku, aktivitas apa saja yang dilakukannya, penamaan ruang, kapasitas orang dalam ruangan tersebut, standar kebutuhan ruang yang bersumber dari beberapa buku dan jurnal di internet, bagaimana sirkulasi dan luas ruangan dari hasil rekapitulasi aspek-aspek sebelumnya. Kemudian untuk lembar 15 terdapat pola hubungan ruang di beberapa zona bangunan. Yang kuning ini menandakan hubungan secara langsung di tiap bagian ruangan. Untuk yang merah ini menandakan hubungan yang sifatnya tidak langsung. Nah, untuk lembar ke-16 ini pola hubungan ruangnya terkhusus untuk tiap kamarnya atau tiap ruangnya. Untuk lembar 18 ini memuat filosofi bentuk dan transformasi bentuk. Untuk filosofi bentuknya saya mengambil filosofi dari bangunan tradisional Kajang yang dibagi atas 3 bagian yang kemudian saya wujudkan dalam bangunan saya, yaitu untuk atap dan rooftop sebagai perwujudan dari para, untuk bagian tengah bangunan sebagai perwujudan dari kalebala, lantai 1 dan basement sebagai perwujudan dari siring. Untuk transformasi bentuknya sendiri, untuk bentuk dasarnya saya menyesuaikan dengan tapaknya. Kemudian bentuk tower didesain dengan penggabungan bentuk kotak dan setengah lingkaran. Modul-modul ruang diterapkan pada rancangan sehingga menghasilkan bentuk bangunan. Kemudian sistem struktur dimanfaatkan sebagai fasad. Penerapan atap miring merupakan respon terhadap iklim. Kemudian ada konsep struktur. Untuk magenta apartemen saya mengaplikasikan struktur
rigid frame, yang dimana terdapat beberapa struktur utama seperti shear wall, kolom utama, balok induk, dinding diafragma, waffle slab, struktur atap baja, core wall, plat lantai, pondasi bore pile, dan penggunaan pondasi rakit. Kemudian ada konsep material. Untuk finishing dinding saya menggunakan warna magenta, kisi-kisi dengan material WPC, penutup atap bitumen, material penutup atap tempered laminated glass, jendela dengan sistem double glass, dan penerapan panel semen fiber untuk area lantai satunya. Untuk lembar 20 ini ada penjelasan mengenai tema atau pendekatan yang akan diangkat dalam perancangan ini. Dari berbagai hasil analisis sebelumnya ditentukan pendekatan bioklimatik yang akan diaplikasikan pada perancangan kali ini. Dengan dasar pertimbangan permasalahan daerah perkotaan dan global adalah perubahan iklim atau pemanasan global menjadi faktor utama dalam menentukan pendekatan rancangan magenta apartemen, sehingga digunakan pendekatan bioklimatik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Arsitektur bioklimatik sendiri yaitu suatu pendekatan yang mengerahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitannya iklim daerah tersebut. Arsitektur bioklimatik ini memiliki beberapa karakteristik dalam penerapannya untuk bangunan berlantai tinggi, seperti penggunaan sistem core pusat, bukaan jendela menghadap ke arah utara atau selatan, integrasi elemen biotik tanaman ke dalam bangunan, penggunaan balkon di tiap bangunan hunian, penggunaan membran dinding untuk meredam panas dan memberikan kesan sejuk, penggunaan atap miring. Selanjutnya kita masuk ke gambar berskala. Yang pertama itu ada site plan. Untuk site plan-nya sendiri memiliki beberapa fitur atau penataan massa yang dapat dilihat, seperti terdapat jalan utama, akses masuk, akses keluar, entrance, ATM center, laundry, core bangunan, area parkir, kolam renang, toilet, dan loker, lapangan tenis, lapangan futsal, dan jogging track. Kemudian denah basement 1, untuk denah atau bagian lantai ini didominasi oleh parkiran. Kemudian ada basement lantai 2, hampir sama dengan basement lantai 1 tadi yang didominasi oleh lahan parkir, tetapi terdapat beberapa ruangan servis untuk menunjang kegiatan di bangunan ini sendiri. Kemudian untuk ground floor-nya sendiri masih didominasi oleh area parkir, ditambah dengan beberapa area penunjang seperti ATM center dan laundry. Dan denah lantai 2, untuk denah lantai 2 ini sendiri saya memaksimalkan untuk penggunaan ruangnya itu untuk area penunjang seperti bar atau restoran, lobby, ballroom, minimarket, dan ada musola. Denah lantai 3, untuk denah lantai 3-nya sudah masuk untuk bagian kamar. Cuma untuk denah lantai 3-nya ini terdapat ruang manajer, ruang marketing manager, dan ruang CCTV. Kemudian denah lantai tipikal yang keseluruhannya didominasi oleh ruang-ruang kamar. Terdapat kamar tipe studio, tipe 2 bedroom, tipe junior 1 bedroom, yang masing-masing terdiri dari 2. Di top floor sendiri terdapat beberapa area atau
bagian penunjang dari bangunan seperti roof tank, cooling tower, ada helipad untuk akses evakuasi udara, dan beberapa ruang mesin untuk lift dan pompa airnya. Nah, di potongan AA ini dapat terlihat beberapa features bangunannya tadi, seperti ada lift untuk penumpang sebanyak 3, ada 1 lift barang. Kemudian di sini juga dapat terlihat bagaimana penggunaan sistem strukturnya tadi, seperti untuk struktur atapnya digunakan rangka baja ringan. Kemudian di sini juga sudah dapat terlihat penerapan dari kisi-kisinya yang terbuat dari material WPC. Untuk potongan BB di sini juga terdapat beberapa fitur penunjang bangunan, seperti bagaimana posisi atau penempatan penangkal petirnya dan lain-lain. Tampak depannya, jika dilihat dari tampak depan bangunan ini kemudian terdapat tampak depan bangunan, tampak kanan bangunan, tampak belakang bangunan, dan tampak kiri bangunan. Kemudian kita masuk di 3D modeling. Pertama itu ada perspektif eksterior bangunan. Dari sini tampak beberapa penataan massa bangunan dan penggunaan atau pengaplikasian dari beberapa konsep materialnya tadi, seperti kisi-kisi dari material WPC, finishing warna magenta, dan penerapan atap dari material kaca. Selanjutnya ada 3D interior dari kamar tipe junior one bedroom, seperti yang dijelaskan pada konsep tadi, dimana untuk interior bangunan untuk kamarnya itu menggunakan pendekatan arsitektur Japanese modern style yang terlihat dari beberapa penggunaan material kayu, penggunaan warna putih, dan penataan ruang yang cukup simple. Selanjutnya ada visualisasi dari beberapa area penunjang seperti outdoor food court, lobby, dan yang terakhir detail arsitektur untuk bagian bukaannya yang menjadi highlight utama dalam perancangan kali ini, yaitu arsitektur bioklimatik. Di sini dapat terlihat bagaimana penggunaan double glass-nya dan penggunaan kisi-kisi PVC-nya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibrahim ST MSc selaku dosen pengampung mata kuliah ini yang telah memberikan beberapa arahan untuk desain magenta apartemen saya ini. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.